Malam itu, hujan turun deras di luar jendela rumah sederhana milik Burina. Di ruang tamu, ia duduk sambil menonton televisi dengan tatapan kosong. Pikiran Burina sebenarnya sedang melayang jauh, mengingat kedua anaknya yang kini tumbuh dewasa, dengan jalan hidup yang sangat berbeda. Reja, anak pertamanya, selalu dianggap sebagai kebanggaan keluarga. Ia lulus dari universitas ternama dengan predikat cum laude, kemudian bekerja di perusahaan besar sebagai manajer. Semua tetangga selalu memuji Reja, dan Burina pun tidak pernah bosan menceritakan kisah sukses anak sulungnya kepada siapapun yang mau mendengar. Sementara itu, di sudut rumah yang lain, Rani, anak keduanya, sedang duduk di kamar. Rani tidak seberuntung Reja. Ia pernah mencoba kuliah, tetapi akhirnya harus berhenti karena kesulitan biaya dan masalah kesehatan. Kini, Rani bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di kota. Dan meskipun penghasilannya tidak besar, ia selalu berusaha membantu keuangan keluarga sebisa mungkin. Namun, Burina tidak pernah memandang usaha keras Rani dengan mata yang sama seperti ia memandang Reja. Setiap kali ada perbincangan tentang masa depan, Burina selalu berkata, "Andai saja kamu bisa seperti kakakmu, hidup kita pasti lebih mudah." Kata-kata itu sering menusuk hati Rani, namun ia hanya bisa diam. Ia tahu bahwa bagi ibunya, kesuksesan diukur dengan seberapa besar penghasilan dan prestasi yang terlihat di mata dunia. Suatu malam, Reja pulang ke rumah setelah beberapa bulan sibuk bekerja di luar kota. Burina menyambutnya dengan penuh antusias, memasakkan makanan kesukaan Reja dan menanyakan segala hal tentang karirnya. Sementara Rani, seperti biasa, hanya duduk di sudut ruangan makan, mengamati dengan senyum pahit. Setelah makan malam, Reja tiba-tiba berkata, "Bu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan." Burina tersenyum lebar, berharap kabar baik lain dari anak kebanggaannya. "Apa nak, kamu mau naik jabatan lagi?" Reja menggeleng. "Aku mau berhenti kerja, Bu. Aku merasa hidupku kosong. Aku capek mengejar sesuatu yang sepertinya tak pernah membuatku bahagia." Mendengar itu, wajah Burina berubah. "Berhenti kerja? Kamu bercanda? Kamu sudah punya segalanya. Kenapa malah mau melepaskan semua itu?" Reza menghela napas. "Bu, hidup ini bukan cuma soal pekerjaan dan gaji besar. Aku iri sama Rani. Dia menjalani hidupnya dengan tenang, tanpa tekanan untuk selalu sempurna. Aku ingin punya kebebasan seperti itu." Burina terdiam. Ia menoleh ke arah Rani yang tampak terkejut mendengar kata-kata Reza. Sepanjang hidupnya, ia selalu merasa anaknya yang paling sukses adalah Reja, sementara Rani adalah beban yang harus ditanggung keluarga. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Rani akhirnya memberanikan diri berbicara. "Aku mungkin tidak sesukses Kak Reza, tapi aku bahagia dengan apa yang aku punya. Hidupku mungkin sederhana, tapi aku merasa cukup." Air mata perlahan mengalir di wajah Burina. Ia menyadari sesuatu yang telah lama diabaikannya. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang dihasilkan atau seberapa tinggi jabatan yang diraih. Kebahagiaan, rasa syukur, dan ketenangan batin juga merupakan bentuk kesuksesan yang tidak bisa diukur oleh angka atau prestasi. Malam itu, Burina duduk di ruang tamu dengan kedua anaknya. Ia menatap Rani dengan perasaan bersalah. "Maafkan ibu," katanya pelan. "Ibu terlalu buta melihat cahaya dari satu sisi saja, sampai melupakan bayangan indah yang ada di sisi lain." Rani tersenyum lembut dan menggenggam tangan ibunya. "Kita semua punya jalan masing-masing, Bu. Yang penting, kita tetap bersama." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Burina merasa hatinya lebih lapang. Ia tak lagi memandang anak-anaknya dengan ukuran yang sama, melainkan dengan cinta yang merangkul keberagaman hidup mereka.